Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Miss Gina, I Want to Know It. In this video, we are going to discuss about showing ability. What is ability? Ability is kemampuan to do something. In Indonesia, we say mampu, dapat, bisa. Okay? Di video sebelumnya, you already learned how to make some sentences using some modal verbs. Basic model. Di sana, you already study how to make some sentences using model. If you want to know how to make some sentences using model, you must watch again that video about modal verbs positive negative. Okay, now let's discuss about ability. Modal yang mana saja yang kita gunakan untuk ability? Okay, let's see. Can, ini dapat. Could, ini juga dapat. Be able to, ini juga dapat, tapi ini bukan modal ya. Semuanya artinya dapat atau bisa, mampu. Nih, showing ability. Okay. Now we are going to study how to make a positive sentence about ability. Di video terdahulu seperti ini kan, there are two groups. Ada dua bentuk. About present or future, present sekarang, future masa depan, and past. Ini tentang sesuatu yang sudah berlalu. Membuat kalimat tentang sesuatu yang sudah berlalu. Okay. Nah, di sini look at this. Di present and future, kita punya can, modal can. Nah, kalau di past, can-nya berubah jadi could. Remember that. Di video sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah, for present and future, kita juga bisa menggunakan be able to. What is it? Be able to. How about past tense? Nah, di past tense juga ada be able to. Tapi ini spesifik begini. We are going to discuss about this. Nah, number 3. Will be able to. Ini will akan berarti ini future. Okay? Let's discuss now. How to make this one. Misalnya nih. Saya bisa. Berarti bisanya pakai can. Saya bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, look at this. Persis membuatnya seperti bahasa Indonesia. Pokoknya setelah modal harus verb one. Kata kerja dasar ya. Nah, ini kita gunakan untuk saat present, untuk saat sekarang. I can speak English. Apa ya contoh lainnya misalnya I can swim. Nah, itu berarti kita gunakan untuk saat sekarang. I can climb a tree. Ya. Nah, look at this. Kalau untuk past tense berarti ada sesuatu yang dirubah. Saya bisa. Nah, bisanya kan berubah jadi could. Can-nya berubah jadi could. Saya bisa jump. Melompat ketika saya kecil. When I was a kid. Ketika saya kecil dulu. Dulunya ditunjukkan oleh apa? Dulunya ditunjukkan oleh was. Berarti ini sesuatu yang sudah berlalu. Ini juga sudah berlalu. Jadi kalau present itu pakai can. Kalau past itu pakai could. Okay, let's see now. The next. Nah, aku bisa. Kita ingin membuat sesuatu yang beda nih. Aku bisa pergi ke sana besok. Nah, besok, tomorrow itu menunjukkan sesuatu yang
terjadi di masa depan. Maka ini adalah fungsi untuk future, untuk masa depan. Jadi kesimpulannya apa? Can itu bisa kita gunakan untuk present. Can itu juga kita bisa gunakan untuk future. Ini apa yang disebutnya? Can di sini yang untuk future ini adalah possibility, kemungkinan yang bisa kita lakukan di masa depan. Oke, I hope you understand. Cara membuat kalimatnya persis seperti bahasa Indonesia ya. It's easy for you. Nah, look at this. Be able. Nah, be ini what is it? Nah, be ini to be. Kita punya 3 to be. 3 to be, what are they? Oke, is. Nah, is ini kita gunakan untuk singular. Untuk ketiga tunggal. Seperti she, he, it, Allah, Ali. Oke, jadi pakai bantuan atau to be-nya is. And we have am. To be am atau bantuan am kita gunakan hanya untuk I. Remember that? And are. Are, to be are ini kita gunakan untuk selain ketiga tunggal. For example, they, we, my mother and I. Okay. Nah, maka is, am, are ini adalah to be yang kita gunakan untuk present. Berarti kita gunakan untuk saat sekarang. How to make it? Nih, aku bisa ya. Nah, aku bisanya harus pakai ini. Berarti I itu to be-nya atau bantuannya am, bisanya able to. Able to, mampu atau bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, I am able to speak English. Aku bisa berbicara bahasa Inggris ini untuk present. Jadi, apa bedanya can dan am able to? Tidak ada bedanya sama sekali. Kita boleh pilih mau pakai can atau mau pakai am able to. Bedanya apa? Be able to ini more formal, lebih formal, ya. Kalau untuk orang ketiga tunggal tentu ini jadi is. She is able to speak English. Oke. Kalau misalnya they are able to speak English. Tapi itu digunakan untuk sekarang. Oke. Nah, how about past tense? Kalau past tense berarti to be yang kita gunakan apa? Nah, you must remember kalau is, am, ketika dia past tense berubah jadi was. Are untuk past tense berubah jadi were. Oke. Nah, sekarang kita start to make a sentence. Tapi harus ingat, be able itu kita gunakan untuk past tense dan hanya kita gunakan untuk kalimat positif dan kalimatnya harus specific ability atau specific achievement. What is that? Specific ability itu kemampuan yang khusus atau pencapaian khusus yang bisa dilakukan di masa lampau. Ya, berarti kalau di sini aku bisa, ya aku bisanya pakai ini, tapi past tense. Berarti kita pakai to be, was atau to be, were. Untuk I berarti to be-nya apa? Nah, to be-nya pasti was. I was gitu kan, karena I am berarti jadi I was. I was able to jump. Aku bisa melompat high. Nah, aku bisa melompat tinggi. When, ketika aku kecil dulu. Ketika I was a kid. When I was a kid. Nah, mana specific ability-nya atau specific achievement-nya? Yang ini. Jump height, melompat tinggi ketika kecil. Berarti kalau sekarang mungkin nggak bisa lagi melompat setinggi waktu kecil gitu ya. Nah, I hope you understand.
yang dimaksud dengan specific ability atau specific achievement. Bandingkan dengan ini. Nah, kalau ini jam di sini tidak spesifik, dia masih general, masih terlalu umum. Kalau di sini lebih spesifik. Kalau di sini lebih spesifik nih. Jamnya pendek, rendah apa tinggi? Jamnya tinggi gitu ya, berarti ini spesifik. Oke, now let's see yang will. Will itu will be able to. Bentuknya harus seperti ini ya. Ini adalah fungsi untuk future. What is the example for this one? Look at this. Nah, Dr. Jones is very busy. Dr. Jones sangat sibuk, tetapi I'm sure, aku yakin, she'll be able to see you tomorrow. Dia akan bisa menemui kamu besok. Oke, ada keterangan waktu tomorrow itu menunjukkan future, ya. Ini adalah singkatan dari she will be able. She will, ya. She'll be able to see you tomorrow, ya. Berarti ini digunakan untuk future. Okay, now let's see how to make a negative sentence. Tapi dengan menggunakan could, can, and be able to. Oke, seperti yang tadi, berarti kita akan melihat saat digunakan present itu gimana, saat digunakan untuk future gimana, dan untuk masa lalu atau past. Maka can itu berubah jadi cannot atau can't or can't, ya. Ini juga ada di video terdahulu. Nah, kalau untuk past tense could-nya berubah jadi could not or couldn't. Number 2, be able to. Nah, be-nya tadi kan udah bisa diganti dengan is, berarti is not or isn't. Am, berarti dia jadi I'm not, karena orangnya jadi I'm not. And are, berarti dia jadi are not atau aren't. Okay? How about past tense? Be able di past tense. Be able to. Nah, is-nya berubah, is dan am-nya berubah jadi was, jadi negatifnya jadi was not or wasn't. And are not-nya berubah jadi were, berubah jadi were not or weren't. Okay, now let's see how to make negative. Oh, wait a second. This one, number 3. Number 3 is will be able to. Ini untuk future menjadi will not. Tinggal tambahin not di sini, atau won't be able to. Singkatannya begini ya. Okay, now we are ready to make negative sentence using can, could, and be able. Okay, we have present sekarang, future masa depan, and we have past masa lampau. Can't untuk kalimat negatifnya nanti menjadi can't or can't. Could untuk past tense berubah menjadi couldn't. Okay, let's see how to make it. Berarti aku tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Tidaknya mana? Oke, tidaknya kita tinggal tambahin not di sebelah modalnya. I cannot speak English. Nah, you must remember ini adalah untuk present, untuk sekarang. Nah, untuk future, how to make it? Aku tidak bisa pergi ke sana besok. Nah, besoknya ini adalah future. Kan? Nah, tidaknya mana? Nah, tidaknya kita tambahin not di sini. And you must remember, ini karena ada tomorrow, berarti itu adalah fungsi untuk future.
So, cannot bisa dipakai untuk present, bisa kita pakai untuk future. How about past tense? Berarti ada yang berubah kan? Cannot-nya jadi apa? Oke, jadi couldn't. Aku tidak bisa. I could tidak bisa melompat ketika aku masih kecil. Nah, seperti bahasa Indonesia kan? Tidaknya mana? Oke, tidaknya tinggal tambahin not di sebelah modelnya. I could not jump when I was a kid. Or I couldn't jump when I was a kid. Okay, example number 2 for present. Be able to. Nah, do you still remember? Sebelumnya kita sudah membahas tentang be. Be itu we can change to be is. Nah, ketika dia negatif, jadilah dia is not. Kita punya is, am, are. Ini untuk orang ketiga tunggal, ini untuk I, dan ini untuk selain ketiga tunggal. Dan you must remember, is, am, are itu adalah to be atau bantuan untuk present. Oke, how to make it? Aku tidak bisa. Nah, karena ini pakai be able, berarti masukkan pasangannya I adalah am. Able to, mampu atau dapat speak, berbicara bahasa Inggris. Nah, tidaknya mana? Ya, nah tidaknya tinggal tambahin not di sebelah bantuan atau to be-nya. I'm not able to speak English. Aku tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Oke. Disingkat menjadi I'm not able to speak English. Oke, how about past tense? Nah, ini be able to, tadi kita sudah bahas untuk kalimat positif, itu agak spesifik. Ya, kita gunakan untuk specific ability, atau kemampuannya spesifik, atau specific achievement, atau pencapaiannya spesifik. Kita sudah bahas di slide sebelumnya. Oke, be untuk past tense, is, am berubah jadi was, and are-nya nanti berubah jadi were. Oke, untuk I, to be atau bantuannya am, tapi ini past, berarti I was. Aku tidak bisa melompat tinggi ketika aku kecil dulu. Oke, tidaknya mana? Nah, tidaknya tinggal tambahin not di sebelah bantuan atau to be-nya. I was not able to jump high when I was a kid. Nah, ini oke. Sekarang kita bahas dulu yang future. Ya, nanti ini kita bahas belakangan ya. Untuk future, will be able to. Ya, bentuk future-nya begini. What is the example? Dr. Jones is very busy. Dr. Jones sangat sibuk, and I am sure, dan aku yakin, she won't be able, dia tidak akan bisa, to see, untuk menjumpai you tomorrow, untuk menjumpai kamu besok. Oke. Nah, ini won't adalah bentuk dari will not. Oke. Nih, how about this one? Look at this. Kita balik lagi ke sini ya. Nah, kalimat yang di atas tadi kita bisa ganti menjadi I couldn't jump high when I was a kid. Aku tidak bisa melompat tinggi ketika aku masih kecil, ketika aku kecil dulu. Ya, gitu ya. Nah, apa bedanya was not able to dan couldn't?
Ini tidak mampu atau tidak bisa, ini juga tidak bisa. Ya, kalau untuk kalimat negatifnya, tidak ada bedanya pemakaian was not able to dengan couldn't. Jadi, dua-duanya sama ya. Tidak ada bedanya sama sekali. Jadi kita boleh menggunakan was not able to atau couldn't. Ya, berbeda dengan kalimat positifnya. Kalimat positifnya hanya digunakan untuk specific ability or specific achievement. Okay, that's all for today. Thank you for watching. I hope you understand. Okay, to get more understanding, you can watch this video again and again. And if you already understand, you can practice at home or you can practice with your friends. Okay, see you next time on the next video. If you think it's useful for you, like, subscribe, and share. And don't forget to make the comment below here. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.